Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Abu Hanifah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan membahas tentang apa sih Khulafaur Rasyidin itu dan siapa saja yang termasuk dalam kelompok Khulafaur Rasyidin. Siapa mereka? Khulafaur Rasyidin berasal dari dua kata, yakni khulafa dan ar-rasyidin. Khulafa berarti jamak dari khalifah yang memiliki arti pengganti. Sedangkan kata ar-rasyidin yaitu mendapat petunjuk. Jadi khulafaur rasyidin adalah para pengganti yang mendapatkan petunjuk. Khulafaur rasyidin ialah para pemimpin yang menggantikan tugas-tugas Rasulullah SAW sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, dan pemimpin umat. Adapun tugas kenabiannya tidak bisa digantikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 40 yang artinya Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Khulafaur Rasyidin adalah para khalifah yang sangat arif, bijaksana. Mereka adalah keempat sahabat Nabi yang terpilih menjadi pemimpin kaum muslimin setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Di antara empat sahabat Nabi itu yaitu yang pertama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an 11 sampai 13 Hijriah atau 632 sampai 634 Masehi. Nama aslinya adalah Abdul Ka'bah. Kemudian Rasul menggantinya dengan nama Abdullah. Lengkapnya Abdullah bin Abi Quhafah At-Tamimi. Terlahir dari pasangan Utsman Abu Quhafah bin Amir dan Ummu Khair Salma binti Syad yang berasal dari suku Taim, suku yang melahirkan tokoh-tokoh terhormat. Sejak kecil beliau terkenal dengan sifat yang lemah lembut, jujur, dan sabar. Sehingga di saat usianya menginjak remaja, beliau telah bersahabat dengan Rasulullah SAW. Ia terkenal dengan julukan Abu Bakar, dan As-Siddiq merupakan gelar yang diberikan oleh para sahabat. Karena ia sangat mempercayai dan membenarkan Rasulullah SAW dalam segala hal. Abu Bakar diangkat menjadi khalifah dengan jalan musyawarah antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin di Saqifah Bani Sa'idah, balai pertemuan di kota Madinah. Dalam masa kepemimpinannya, Khalifah Abu Bakar telah mencapai usia dan prestasi yang sangat luar biasa. 2. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu 13 sampai 23 Hijriah atau 634 sampai 644 Masehi. Usia Umar lebih muda, 13 tahunan dari Nabi Muhammad. Sejak usianya masih kecil, ia sudah terkenal dengan sifat pemberani dan cerdas. Tidak pernah takut menyatakan kebenaran di hadapan siapapun.
Jadi tidak heran saat Umar bin Khattab memeluk Islam, barisan kaum muslimin ditakuti oleh orang kafir Quraisy. Sebelum sebelum memeluk Islam, ia paling berani menentang Islam. Namun setelah masuk Islam, ia sangat berani menghadapi musuh-musuh Islam, sehingga terkenallah ia sebagai singa padang pasir yang amat disegani karena kepribadiannya yang tegas dan sangat kuat dalam memperjuangkan Islam dan kebenaran. Masyarakat memberinya gelar Al-Faruq, yakni dengan tegas membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Pada pemerintahannya, wilayah Islam semakin luas sampai ke Mesir, Irak, Syam, dan negeri-negeri Persia lainnya. Umarlah yang pertama kali membentuk badan kehakiman dan menyempurnakan pemerintahan, dan juga meneruskan usaha Abu Bakar dalam melakukan Al-Quran. Beliau wafat pada usia 63 tahun, memerintah selama 10 tahun 6 bulan. Ia wafat oleh tikaman pedang Abu Lu'lu'ah kalau nggak salah, seorang budak milik Al-Makhirah bin Syu'bah saat sholat subuh. Dan yang ketiga adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan adalah seorang saudagar kaya raya dan seorang penulis wahyu yang terkenal. Usianya 5 tahun lebih muda daripada Nabi lah. Utsman dikenal sebagai orang yang pendiam. Jadi Utsman dikenal sebagai orang yang pendiam dan berbudi pekerti yang terpuji. Ia banyak melakukan amal kebaikan sehingga ia mendapat gelar Ghaniyun Syakir, yakni orang-orang kaya yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun ia sebagai orang yang kaya raya, namun ia tidak segan-segan untuk ikut berperang dan tidak pernah menjaga jarak dengan masyarakat kelas bawah. Karena banyaknya kebaikan yang telah dilakukan Utsman bin Affan, maka ia dinikahkan dengan putri Nabi Muhammad, yakni Ruqayyah. Setelah Ruqayyah wafat, ia dinikahkan lagi dengan putri Nabi yang bernama Ummu Kulsum. Oleh karena itu ia diberi julukan Zunnurain, Zunnurain, yang memiliki 2 cahaya. Jasa-jasa Utsman bin Affan ini menyalin dan membukukan Al-Quran menjadi beberapa naskah, dan beliau menetapkan pelafalan bacaan Al-Quran menjadi seragam dan serentak, tidak ada perbedaan. Karena karya besarnya sangat bermanfaat bagi umat Islam, maka mushaf tersebut dinamakan Mushaf Utsmani. Sebagai penghargaan atas jasa beliau, selain itu beliau juga membentuk angkatan laut, memperluas wilayah Islam, merenovasi Masjid Nabawi dan Masjid
dan masih banyak yang lainnya. Yang terakhir, yang keempat, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu 36 sampai 41 Hijriah atau 656 sampai 661 Masehi. Beliau dilahirkan di kota Mekah pada tanggal 12 Rajab tahun ke-30 setelah kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibunya Ali bin Abi Thalib bernama Fatimah binti Asad. Ibunya memberi nama Al-Haldarah yang berarti Asad, singa atau singa. Kemudian ayahnya menggantinya dengan sebutan Ali. Beliau dibesarkan dan dididik oleh Nabi Muhammad SAW. Ia masuk Islam setelah Siti Khadijah. Karena keberaniannya yang luar biasa, beliau mendapat gelar singa Allah dan karamullah wajhahu. Semoga Allah memuliakan wajahnya. Masya Allah. Beliau merupakan putra dari paman Nabi sekaligus sebagai menantu Nabi Muhammad SAW. Ali bin Abi Thalib ini masuk Islam di usia yang sangat muda dan banyak membantu perjuangan Nabi. Setelah 6 hari dari wafatnya Utsman bin Affan, beliau diangkat menjadi khalifah pengganti perjuangan Utsman bin Affan. Beliau berjasa dalam mengganti pejabat-pejabat yang kurang cakap dan membenahi keuangan negara, Baitul Mal, memajukan bidang ilmu bahasa, memajukan pembangunan, memadamkan pemberontakan dan kalangan umat Islam dan lainnya. Jadi keempat khalifah tersebut selain berhasil melanjutkan perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam menegakkan ajaran tauhid, juga sukses dalam memperluas penyebaran Islam dan mengharumkan nama Islam. Dan di dalam menjalankan tugasnya, para khulafaur rasyidin senantiasa meneladani kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sifat dan akhlaknya sebagai pemimpin itu, sifat dan akhlaknya sebagai pemimpin masyarakat, kepala negara dan kepala pemerintahan tercermin dari sifat-sifat utama yang dimilikinya. Yang dimaksud sifat-sifatnya itu arif dan bijaksana. Yang kedua, beribadah dan disiplin. Yang ketiga, berilmu agama yang luas dan mendalam. Yang keempat, berani bertindak dan berkemauan yang keras. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.